Ini kita akan membahas mengenai di dalam manajemen operasional kita akan bahas mengenai desain kerja dan pengukuran kerja. Apa yang akan kita bahas dalam desain kerja dan pengukuran kerja? Yang pertama adalah kita tahu dulu apa itu sumber daya manusia. Mungkin mengenai sumber daya manusia juga nanti akan Anda bahas di dalam satu mata kuliah tersendiri, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia. Tetapi kita akan bahas sedikit karena ketika kita membahas desain kerja dan pengukuran kerja, ini berkaitan dengan sumber daya manusia. Artinya, siapa yang akan didesain dalam pekerjaan ini ya kalau bukan sumber daya manusia tersebut. Jadi, dalam sumber daya manusia sebagai penggerak dalam kegiatan operasional perusahaan, yaitu ada strategi sumber daya manusia. Nah, tujuan dari strategi ini adalah untuk mengolah tenaga kerja dan desain pekerjaan sehingga orang secara efektif dan efisien dapat diberdayakan. Seperti fokus kita terhadap strategi sumber daya manusia, di mana kita ingin memastikan bahwa orang-orang yang bekerja ini apakah efisien digunakan dalam batasan keputusan manajemen operasi lainnya. Yang kedua, memiliki kualitas yang wajar dari dunia kerja dalam suasana komitmen dan rasa saling percaya. Dengan kualitas kehidupan kerja yang wajar, kita memaksudkan pekerjaan yang tidak hanya cukup aman dan dengan bayaran yang adil, tetapi juga pencapaian terhadap tingkatannya yang sesuai dengan kebutuhan fisik dan psikologis yang cukup. Nah, komitmen bersama berarti bahwa baik manajemen maupun karyawan berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Saling percaya yang tercermin dalam akal kebijakan ketenagakerjaan yang didokumentasikan dengan penerapan yang jujur dan adil terhadap keputusan manajemen karyawan. Jadi ketika manajemen memiliki rasa hormat yang tulus terhadap karyawan dan kontribusi mereka terhadap perusahaan, pembangunan kualitas dari kehidupan kerja serta saling percaya tidak akan terlalu sulit. Perencanaan pekerjaan atau perencanaan tenaga kerja adalah menentukan kebijakan kepegawaian yang berhubungan dengan stabilitas kerja dan jadwal kerja. Jadi stabilitas kerja ini adalah berkaitan dengan jumlah karyawan yang dikelola oleh suatu organisasi pada waktu tertentu. Ada dua kebijakan yang biasanya dilakukan perusahaan dalam melakukan stabilitas pekerjaan. Yang pertama adalah mengikuti permintaan dengan seksama, di mana membuat biaya tenaga kerja langsung yang berkaitan dengan produksi, tetapi memerlukan biaya lain. Beban lain yang meliputi penambahan dan penghentian biaya, asuransi, pengangguran, dan upah premium untuk menarik personil untuk menerima pekerjaan yang tidak stabil. Nah, kebijakan ini cenderung memperlakukan tenaga kerja sebagai biaya variabel. Yang kedua adalah menahan konstan pekerjaan, yaitu memegang tingkat pekerjaan konstan, memelihara tenaga kerja yang terlatih dan terus dipekerjakan. Penghentian dan biaya penganggurannya minimum, namun dengan pekerjaan yang konstan, karyawan tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya ketika permintaan rendah, dan perusahaan mungkin tidak memiliki sumber daya manusia yang dibutuhkan saat permintaan tinggi. Kebijakan ini cenderung memperlakukan tenaga kerja sebagai biaya tetap. Yang kedua adalah tentang jadwal kerja. Jadi meskipun jadwal kerjanya standar, misalnya di Amerika itu standarnya 8 jam, kemudian juga di Indonesia juga standarnya 8 jam tapi bervariasi. Nah, semua variasi yang populer saat ini adalah jadwal kerja yang flex time. Flex time ini adalah maksudnya memungkinkan karyawan itu bekerja dalam batas-batas untuk menentukan jadwal kerja mereka sendiri. Di mana kebijakan flex time ini memungkinkan seorang karyawan yang untuk berada di tempat kerja pada jam 8 atau jam 8 lebih atau malah kurang dari jam 8. Nah, kebijakan ini memungkinkan lebih banyak otonomi dan kemerdekaan bagi karyawan. Nah, beberapa perusahaan telah menemukan flex time, di mana manfaatnya adalah untuk meningkatkan kepuasan kerja. Nah, misalnya masalah perspektif bahwa banyak pekerjaan produktif membutuhkan staf penuh pada operasi yang efisien. Sebuah mesin yang membutuhkan 3 orang tidak bisa berjalan sama sekali jika hanya ada 2 orang. Sehingga memiliki seorang pelayan yang hadir untuk melayani makan siang jam setengah 2 dibandingkan jam
setengah 12 yang tidak banyak membantu. Dan kegiatan jadwal kerja ini sudah banyak ya dilakukan baik itu di Amerika ataupun di negara Indonesia. Rancangan kerja. Ini merupakan rincian isi dan cara pelaksanaan tugas dan kegiatan yang mencakup mengerjakan tugas, bagaimana tugas dilaksanakan, di mana tugas dikerjakan, dan hasil yang diharapkan. Pendekatan rancangan kerja ini antara lain ada manajemen ilmiah, pendekatan perilaku, dan pendekatan sosioteknis. Nah, manajemen ilmiah ini atau scientific management ini diperkenalkan oleh F.W. Tyler yang merupakan aliran efisiensi. Konsep labor specialization, peningkatan sistematis dan logis terhadap rancangan kerja, standar kerja, dan teknis dalam pengukuran kerja perorangan atau kelompok. Nah, pendekatan perilaku ini mulai diperkenalkan pada tahun 50-an oleh Frederick Herbert yang mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks, di mana perlu pendekatan tertentu untuk menangani, yaitu dengan memperhatikan kepuasan daripada si pekerja. Nah, kemudian ada pendekatan sosioteknis. Ini diperkenalkan oleh Eric Ries tahun 63, di mana pengembangan kerja tidak semata-mata mencerminkan teknologi. Ini adalah rancangan tugas berdasarkan sosioteknikal, di mana di sini ada pekerjaan. Yang pertama adalah rancangan semua tugas yang fleksibel dari sudut pandang kriteria teknis. Kemudian ada kelompok yang semua pekerjaannya yang menitikberatkan pada hal sosial yang menyangkut psikologi dan sosial pekerja. Nah, kalau kita melihat ini adalah himpunan, jadi karyawan-karyawan yang memiliki kesamaan akan bergabung yaitu dirancang rancangan yang layak dari sebuah keseimbangan yang optimum. Di sini adalah hambatan sosial, ada yang mempengaruhi karena dia berkaitan dengan sosial, dan di sini ada hambatan teknis yang mempengaruhi dari kegiatan kerja rancangan kerja tersebut karena ini berkaitan dengan teknis daripada si pelaku kerja. Desain kerja yaitu desain pekerjaan menentukan tugas-tugas yang merupakan pekerjaan bagi seorang individu ataupun kelompok. Tujuannya apa? Tujuan dari desain kerja ini adalah yang pertama untuk spesialisasi pekerjaan. Yang kedua ada perluasan kerja. Yang ketiga adalah komponen psikologis. Yang keempat ada tim mandiri. 5 ada motivasi dan sistem insentif. Yang keenam ada ergonomi dan metode kerja. Dan yang ketujuh adalah visualisasi tempat kerja. Jadi kita bahas lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini ada lingkungan fisik, di mana pekerjaan karyawan mempengaruhi kinerja mereka, seperti keamanan, kualitas, dan kualitas kehidupan kerja. Penerangan, kemudian kebisingan, getaran, suhu, kelembapan, kualitas udara, maupun faktor lingkungan kerja di bawah kendali organisasi dan manajemen operasi. Ini yang dimaksud dengan lingkungan fisik. Jadi, manajer itu harus mendekati mereka sebagai sesuatu yang terkendali. Nah, tingkat yang tepat tergantung pada pekerjaan yang sedang dilakukan. Namun faktor pencahayaan lainnya juga penting. Ini termasuk kemampuan reflektif, kontras permukaan kerja dengan lingkungan, silau, dan bayangan. Kebisingan dari berbagai bentuk biasanya hadir di area kerja, tetapi sebagian besar karyawan tampaknya menyesuaikan dengan baik. Namun, tingginya tingkat suara akan merusak pendengaran, kemudian perpanjangan paparan tingkat desibel itu dapat merusak secara permanen. Intinya, beberapa lingkungan fisik ini memang harus diperhatikan ketika karyawan bekerja, dan ini adalah peran penting dari seorang manajer untuk melakukan upaya besar bagaimana membuat karyawan itu bekerja dengan lingkungan kerja atau lingkungan fisik yang membuat karyawan untuk nyaman, seperti mengurangi kebisingan, mengurangi getaran, kemudian desain mesinnya juga tidak mengganggu pekerjaan karyawan, kemudian juga memisahkan beberapa karyawan yang bekerja untuk bagian operasional dengan karyawan yang tidak bekerja di bagian operasional yang supaya mengurangi namanya kebisingan atau getaran yang lainnya. Kemudian pengukuran kerja. Pengukuran kerja adalah tingkat pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu perusahaan.
Hasil pengukuran kerja tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian antara aktivitas perencanaan dan pengendalian. Tujuan dari pengukuran kerja yang pertama adalah untuk mengevaluasi prestasi kerja, kemudian merencanakan kebutuhan kerja, yang ketiga menentukan kapasitas tersedia, yang keempat menentukan harga atau biaya suatu produk, yang kelima membandingkan metode kerja, yang keenam mempermudah penjadwalan operasi, dan yang ketujuh membentuk insentif upah. Yang pertama adalah mengevaluasi prestasi kerja. Hal ini dilakukan untuk membandingkan keluaran aktual dalam suatu periode waktu dengan keluaran standar yang ditentukan dari pengukuran kerja. Yang kedua, yaitu merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Untuk suatu tingkat keluaran tertentu di masa dating, pengukuran kerja dapat digunakan untuk menentukan berapa banyak masukan kerja yang diperlukan. Yang ketiga, yaitu menentukan kapasitas yang tersedia. Untuk suatu tingkatan tenaga kerja dan ketersediaan peralatan tertentu, standar pengukuran kerja dapat digunakan untuk memproyeksikan kapasitas yang tersedia. Tujuan ini hanya kebalikan dari nomor 2. Yang keempat, yaitu menentukan harga atau biaya dari suatu produk. Standar tenaga kerja yang diperoleh melalui pengukuran kerja adalah salah satu unsur dari sistem penetapan harga pokok atau harga jual. Yang kelima, membandingkan metode kerja. Apabila metode yang berbeda untuk suatu pekerjaan sedang dipertimbangkan, pengukuran kerja dapat memberikan dasar untuk melakukan perbandingan ekonomis atas metode-metode tertentu. Yang keenam, mempermudah penjadwalan operasi. Salah satu masukan data bagi semua sistem penjadwalan adalah taksiran waktu bagi kegiatan kerja. Yang ketujuh adalah membentuk insentif upah, di mana dengan insentif upah, para pekerja menerima lebih banyak untuk keluaran yang lebih banyak. Analisa metode. Analisa metode berfokus pada bagaimana tugas dicapai, apakah mengendalikan mesin atau membuat atau merakit komponen, bagaimana tugas dilakukan dalam membuat perbedaan dalam kinerja, keamanan, dan kualitas. Menggunakan pengetahuan dari ergonomi dan metode analisis, metode insinyur dibebankan dengan memastikan bahwa standar kualitas dan kuantitas dicapai secara efisien dan aman. Analisa metode dan teknik terkait yang digunakan untuk lingkungan kantor serta pabrik. Metode teknik yang digunakan untuk menganalisa, yang pertama adalah gerakan individu atau materi. Analisa ini digunakan dengan menggunakan diagram alir dan diagram proses dengan jumlah detail yang bervariasi. Kegiatan manusia dan mesin dan aktivitas kru, analisa ini digunakan dengan menggunakan grafik aktivitas. Kemudian gerakan tubuh. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan grafik micromotion. Metode pengukuran kerja. Metode pengukuran kerja itu ada dua, yaitu time study dan sampling study. Kemudian metode pendekatan studi tidak langsung itu ada 3. Waktu sintesis, waktu gerakan ditentukan terlebih dahulu, dan estimasi analisis. Time study ini merupakan suatu teknik observasi langsung, di mana para praktisi atau time study mengamati seorang pekerja, mencatat waktu dari apa yang sedang dikerjakan, dan menentukan nilai pekerjaan tersebut. Semua unsur dan faktor pekerjaan yang sedang dilaksanakan harus dinilai secara terpisah, kemudian diintegrasikan ke dalam angka penilaian tunggal. Waktu perhitungan waktu standar sama dengan waktu dasar ditambah waktu kelonggaran untuk waktu istirahat, ditambah waktu kelonggaran gangguan, ditambah waktu kelonggaran proses. Nah, cara lain adalah waktu normal dibagi dengan 1 dikurangin kelonggaran. Ini adalah waktu standar. Kalau untuk waktu normal, waktu siklus rata-rata dikalikan dengan skala nilai. Kemudian waktu siklus rata-rata diperoleh dengan cara sigma dari jumlah waktu yang dicatat untuk melaksanakan elemen dibagi dengan banyak siklus operasi. Jadi waktu kelonggaran umumnya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Sebagai contoh, seorang pekerja muatan bagasi pada perusahaan penerbangan Lion Air di Airport Adi Sucipto Yogyakarta dibebankan tugas untuk menentukan standar waktu pemuatan bagasi penumpang dalam pesawat.
Studi berikut dilakukan selama pemuatan dilaksanakan. Kita bisa lihat pada tabel ini di mana ada prestasi kerja, prestasi nilai dari 0 sampai dengan 140, yaitu kegiatannya yang pertama jika nilai 80 yaitu mengecek dan mengangkut muatan bagasi dan tenaga kerja di atas mobil trailer. Nah, jumlah observasinya ada 20 dan seterusnya sampai dengan penilaian 140 di mana kegiatannya adalah mengembalikan traktor dan trailer ke gudang, waktu yang diperlukan pribadi dan waktu tak terpakai, di mana jumlah observasinya ada yang 300 dan 400. Nah, kelonggaran waktu pribadi yang ditetapkan perusahaan adalah 10% dari jumlah jam kerja selama 8 jam per hari. Total waktu observasi yaitu 300 jam dan jumlah observasi sebanyak 900 muatan. Hitunglah waktu standar setiap permuatan. Jadi tadi kan rumusnya adalah untuk waktu standar kita bisa lihat bahwa waktu kelonggaran dibagi dengan 1 kurang kelonggaran. Jadi kalau kita lihat kan waktu kelonggarannya kan adalah 300, rata-rata observasinya adalah 300 dikali 60 menit dibagi muatannya ada 900. Ya, ini ya di bawah ini ada soalnya. Kemudian adalah waktu rata-ratanya adalah 20 menit per muatan. Jadi untuk kegiatan 1, 20 menit dikalikan dengan kegiatan 1 adalah jumlah observasinya kan 200 dibagi dengan 2000 adalah total dari semua observasi. Dikalikan adalah 0,8. 0,8 ini didapat dari 8 jam per hari. Oke, sorry, ini bukan 8 jam per hari, tapi skala prestasi yaitu 80. Oke, jadi dapat hasilnya nanti di total sehingga dapat waktu standarnya adalah 18 menit. Setelah menjumlahkan semua total kegiatan ditambah dengan 300 dibagi dengan 100 dikurangi 10. Jadi waktu standarnya adalah 20 menit. Sampling kegiatan. Nah, sampling kegiatan ini adalah suatu teknik di mana sejumlah observasi berturut-turut dilakukan selama periode tertentu atas suatu pekerjaan atau kelompok mesin atau proses. Banyaknya observasi untuk penilaian penuh N sama dengan 4P, 100 dikurang P dibagi L pangkat 2 untuk 90% confident. Rumus ini dinyatakan dalam angka absolut di mana N adalah banyaknya observasi, P adalah persentase kejadian dari kejadian diinginkan, dan L adalah persentase kerautan yang diminta. Bagi contoh, misalnya P sama dengan 10% dan L sama dengan 20%. Nilai P terletak di antara 8 dan 12%. Maka N sama dengan 4 dikali 10, 100 dikurang 10 dibagi N pangkat 2. Ya, kita tinggal lihat aja rumusnya di sini. Kemudian berarti 3.600 dibagi 4, N-nya adalah observasinya adalah 90. Terus kemudian kita lihat lagi rumusnya di atas secara efektif seperti rumus ini, N sama dengan akar dari 4P buka kurung 100 dikurang P dibagi N. Maka hasilnya adalah 2%. Kemudian ada learning curve, yaitu kurva belajar, kurva yang menunjukkan hubungan antara pengalaman kerja seorang karyawan dengan produktivitas kerjanya. Biasanya seorang karyawan yang semakin berpengalaman akan dapat bekerja lebih efisien. Kesalahan semakin sedikit dan karyawan sudah tahu bagaimana cara bekerja agar lebih cepat dan mudah. Tempat kerja visual, yaitu tempat kerja yang menggunakan perangkat visual penerbangan, murah dan berbagi informasi dengan cepat dan akurat. Menampilkan rancangan dengan baik dan grafik dalam membasmi kebingungan dan pergantian yang sulit dipahami. Karena data kerja berubah dengan cepat dan sering manajer operasi harus berbagi informasi yang akurat dan up to date. Dinamika tempat kerja dengan perubahan kebutuhan pelanggan, spesifikasi, jadwal, dan rincian lainnya yang perusahaan tergantung harus cepat dikomunikasikan.
Sistem visual dapat mencakup grafik kontrol statistik atau statistik proses atau SPG, rincian kualitas, kecelakaan, tingkat layanan, kinerja pengiriman, biaya, waktu siklus, dan variabel tradisional seperti kehadiran dan keterlambatan. Semua sistem visual harus fokus pada perbaikan karena kemajuan hampir selalu memiliki motivasi manfaat. Berbagai macam sinyal visual dan grafik merupakan alat yang sangat baik untuk komunikasi yang tidak hanya di kalangan orang-orang yang melakukan pekerjaan, tetapi juga di kalangan orang-orang yang mendukung, manajemen, pengunjung, dan pemasok. Semua pemangku kepentingan ini merupakan umpan balik pada organisasi. Laporan manajemen, jika dipegang hanya di tangan manajemen, sering tidak berguna dan mungkin kontraduktif. Manajer harus berpikir dalam hal visual manajemen. Sistem visual juga mengkomunikasikan gambar yang lebih besar, membantu karyawan untuk memahami hubungan antara kegiatan mereka sehari-hari dan kinerja keseluruhan organisasi. Tujuan dari tempat kerja visual untuk menghilangkan kegiatan dan non-nilai tambah dan bentuk lain dari limbah yang membuat masalah, kelainan, dan standar visual. Konsep ini meningkatkan komunikasi dan umpan balik dengan memberikan informasi langsung. Tempat kerja visual yang membutuhkan pengawasan yang kurang karena karyawan memahami standar, lihat hasilnya, kemudian tahu apa yang harus dilakukan. Standar tenaga kerja. Standar kerja adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan atau bagian dari pekerjaan. Setiap perusahaan memiliki standar kerja, meskipun mungkin berbeda dari apa yang diterapkan melalui metode informal yang didirikan oleh profesional. Hanya ketika standar kerja yang akurat, yang manajemen bisa mengetahui apa kebutuhan tenaga kerja perusahaan, biaya apa yang harus, dan apa yang merupakan hari kerja yang adil. Manajemen operasi yang efektif memerlukan standar kerja, di mana yang pertama adalah jumlah tenaga kerja pada setiap produk, kemudian kebutuhan kepegawaian, biaya waktu perkiraan sebelum produksi, kemudian ukuran kru dan keseimbangan kerja, dan produksi yang diharapkan. Yang kelima, dasar rencana insentif upah. Dan yang ketujuh adalah efisiensi karyawan dan pengawasan. Menetapkan standar kerja mewakili jumlah waktu rata kerja yang harus diambil karyawan untuk melakukan kegiatan pekerjaan tertentu di bawah kondisi normal. Standar kerja ini diatur menjadi 4 cara, yaitu pengalaman, kemudian studi waktu, standar waktu yang telah ditentukan, dan sampling pekerjaan. Pengalaman masa lalu, di mana standar kerja dapat diperkirakan berdasarkan pengalaman masa lalu, yaitu berapa jam pekerjaan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Standar masa lalu mempunyai kelebihan, karena secara relatif mudah dan murah diterapkan. Standar masa lalu biasanya didapat dari kartu waktu produksi atau dari data produksi. Walaupun demikian, standar ini tidak objektif karena kita tidak mengetahui keakuratannya. Apakah mereka mencerminkan kecepatan kerja yang layak atau buruk? Dan apakah yang tidak biasa terjadi sudah dilakukan dalam perhitungan? Karena variabel ini tidak diketahui, penggunaan data ini juga tidak dianjurkan. Sebagai penggantinya, standar waktu yang telah ditentukan, dan pengambilan sampel kerja yang telah dianjurkan. Kemudian ada standar waktu. Kalau studi waktu, ini adalah pengambilan waktu yang menggunakan studi waktu yang pertama kali diperkenalkan oleh Frederick W. Taylor pada tahun 81. Metode ini masih menjadi metode yang paling banyak digunakan saat ini. Prosedur studi waktu menggunakan sampel kinerja seorang pekerja dan menggunakannya sebagai standar. Seorang pekerja yang terlatih dapat menerapkan standar dengan 8 langkah berikut. Yang pertama adalah definisikan pekerjaan diamati, bagi pekerjaan menjadi elemen yang tepat, kemudian tentukan berapa kali akan digunakan pengamatan, hitung dan catat waktu elemen serta tingkat kinerja, hitung waktu siklus rata-rata, tentukan tingkat kinerja dan kemudian hitung untuk waktu normal, tambahkan waktu normal untuk setiap elemen untuk mendapatkan waktu normal total dan hitung waktu standar. Nah, cara perhitungan waktu siklus rata-rata, kemudian waktu normal, dan waktu standar kan tadi sudah kita bahas pada slide yang sebelumnya.
Kemudian standar waktu yang ditetapkan. Sebagai tambahan bagi pengalaman masa lalu dan studi waktu, standar produksi dapat ditetapkan dengan menggunakan standar waktu yang telah ditentukan. Standar waktu yang telah ditentukan membagi pekerjaan manual menjadi elemen yang kecil dan telah memiliki waktu tertentu. Untuk memperkirakan waktu untuk sebuah pekerjaan tertentu, faktor waktu bagi setiap elemen dasar dari pekerjaan itu dijumlahkan. Untuk dapat mengembangkan sistem standar waktu yang telah ditentukan secara menyeluruh, perusahaan membutuhkan biaya yang besar. Sebagai akibatnya, sejumlah sistem bisa didapatkan secara komersil. Standar waktu yang telah ditentukan yang paling utama adalah metode pengukuran waktu. Kemudian ada pengambilan sampel. Metode keempat yang menentukan standar produksi atau pekerjaan adalah pengambilan sampel yang dikembangkan oleh L. Tippett pada tahun 30. Nah, pengambilan sampel kerja memperkirakan prestasi waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja pada beragam pekerjaan. Hasilnya terutama digunakan untuk menentukan bagaimana karyawan mengalokasikan waktu mereka di antara beragam aktivitas. Jika pengambilan sampel kerja ini dilakukan untuk menetapkan kelonggaran atau keterlambatan, metode ini sering disebut sebagai penelitian rasio keterlambatan. Metode pengambilan sampel kerja. Yang pertama, ambil sampel awal untuk mendapatkan sebuah perkiraan nilai parameter. Yang kedua, hitung ukuran sampel yang dibutuhkan. Yang ketiga, buat jadwal untuk mengamati pekerjaan pada waktu yang layak. Konsepnya ini dibuat menjadi konsep acak yang digunakan untuk mendapatkan pengamatan yang benar-benar acak. Kemudian yang keempat, melakukan pengamatan dan catat aktivitas pekerja. Dan yang kelima, tentukan bagaimana pekerjaan menghabiskan waktu mereka. Baik, sekian materi dari saya terkait desain kerja dan mengukur produktivitas. Jika ada pertanyaan, silakan dicatat pada kolom komentar. Terima kasih.